Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم وكيف نجدد إيماننا قيل يا رسول الله أكثروا من قول لا إله إلا الله. Ayah bunda dan ananda soleh dan soleha yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita atas kehadiran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan, sehingga kita masih merasakan bulan suci yang penuh keberkahan. Ayah bunda dan ananda soleh dan soleha yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ananda soleh dan soleha yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna, yang mana dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sekarang ini umat belum mampu untuk mengamalkan agama secara sempurna. Karena apa? Karena lemahnya iman. Sedangkan para sahabat zaman dahulu mereka mampu untuk mengamalkan agama secara sempurna karena mereka mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dan ananda soleh dan solehah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat zaman dahulu mereka mampu mengamalkan agama secara sempurna yang mana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya Nabi, kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana setiap hari-harinya kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia ini telah cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku, maka bersamaku di surga. Maka ayah bunda dan ananda soleh dan solehah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita. Maka bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sunnah-sunnah tersebut? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan amalan tersebut? Yaitu dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum wa kaifa nujaddidu imanana. Qila ya Rasulullah aksiru min qauli la ilaha illallah. Maka pada zaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Memperbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ananda soleh dan solehah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengambil kisah dari para sahabat tadi, bagaimana memperbaharui iman kita, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Maka setelah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengenal lebih dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu mereka berkumpul dalam satu majelis, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, yaitu dengan secara berzikir kepada Allah. Maka ayah bunda dan ananda soleh dan soleh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan diri kita, bagaimana kita ini mendekatkan diri kepada Allah, selalu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kapanpun dengan siapapun kita berada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Kita disuruh mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam keadaan ketika kita di masjid, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Kita berjalan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sambil berzikir. Kemudian kita dalam satu tempat kita bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda dan ananda soleh dan solehah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Selalu senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu senantiasa mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kita selalu senantiasa mengamalkan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda dan ananda soleh dan soleh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita merasakan beberapa hari bulan Ramadan ini, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Ramadan, yang mana di penghujung ini ada satu amalan yang sangat istimewa, yaitu satu malam yang mana pahalanya sangat luar biasa, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Maka di dalam surat Al-Qadar dikatakan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Maka ayah bunda dan anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bagaimana kita bisa mendapatkan satu malam yang sangat istimewa, yang mana di saat malam itulah banyak orang-orang yang berburu pahala, banyak orang-orang yang bisa ingin mendapatkan pahala tersebut, tetapi susah. Nah, dan bagaimana cara mendapatkannya? Marilah kita bersama-sama setiap malam 10 hari terakhir kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk apa? Untuk mendatangi rumah-rumah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dimana malam tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang-orang tersebut, yang mana setiap malamnya akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda dan ananda soleh dan solehah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Karena di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat begitu besar sehingga tidak ada bandingannya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, tergantung diri kita. Apakah kita bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut? Apakah kita bisa selalu senantiasa mengharap kepada Allah? Maka marilah kita introspeksi diri kita, kemudian memperbaharui iman kita, memperbaharui diri kita, di mana yang di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan satu malam yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Ayah bunda dan ananda soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga setiap kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sehingga menjadi 2 kali lipat. Apabila kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berlipat-lipat ganda sehingga tidak ada satu kelipatan pun yang tidak kita ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ananda soleh dan solehah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama
memperbaiki niat kita, bagaimana kita selalu senantiasa mendapatkan pahala, menghadapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, selalu senantiasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam. Maka setelah kita mengetahui beberapa sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara mengikuti sunnahnya Nabi SAW, maka marilah kita bersama-sama meningkatkan hati kita, tanamkan diri kita bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat hanya mengamalkan agama secara sempurna yang mana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, ananda salih dan salih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangannya itu kesalahan dari Ustaz sendiri. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.